Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi COVID-19, tentunya proses belajar mengajar di sekolah sedikit mengalami hambatan. Namun, berkat partisipasi dan kepedulian agar anak-anak didik tetap mendapatkan ilmu walau hanya di rumah, Mimosa TV menghadirkan program belajar dari rumah bersama Smart City. Bersama saya, Novita Akase, dengan mata pelajaran pertama, tematik kelas 2, Sekolah Dasar. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran hari ini sesuai dengan proses pembelajaran kita akan memasuki tema 8. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Tapi sebelumnya anak-anak di rumah semangat semua. Jadi walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat, enjoy. Jadi anak-anakku sekalian, yang sementara sekarang standby di muka televisi, Ibu beri kesempatan 10 detik untuk mempersiapkan alat tulis menulis. Jadi Ibu pandu dari sini, Ibu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap? Are you ready? Ya, sekarang kita akan memulai proses pembelajaran hari ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, hari ini sesuai dengan program semester, kita akan mempelajari tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Tema 8, tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya apa yang kita lakukan? Ya, berdoa. Jadi, sebelum melakukan sesuatu, termasuk belajar, kita harus berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Berdoa merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah diberi nikmat hidup, nikmat kesehatan, kita sudah bisa menghirup udara segar, bisa beraktivitas hari ini, bisa belajar. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan doa. Jadi doa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku masih semangat? Semangat pagi. Jadi kita harus semangat. Jangan loyo. Ya, seperti Ibu sampaikan tadi, tema 8 hari ini, keselamatan di rumah dan di perjalanan, yang akan kita pelajari subtema 3. Ya, subtema 3 tentang aturan keselamatan di perjalanan. Jadi, di perjalanan juga kita ada aturannya. Contohnya, kalau kita sebagai pejalan kaki, berjalan kaki sebaiknya di mana? Ya, benar. Berjalan kaki di sebelah kiri. Kalau kita mengendarai sepeda motor, supaya kita selamat di jalan, ya menggunakan helm. Helm sebagai pengaman. Kalau kita mengendarai mobil, yang kita gunakan, ya benar, menggunakan sabuk pengaman. Jadi, kita akan masuk pada pembelajaran 1. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, coba kalian amati gambar di bawah ini dengan teliti. Pada gambar ini,
Ini menceritakan tentang Udin dan teman-temannya yang akan mengunjungi tempat wisata. Mereka akan berkunjung ke pantai. Tapi sebelum mereka pergi ke pantai, ibu guru memberikan aturan-aturan yang harus dipatuhi saat di perjalanan. Mengapa kita harus patuh pada aturan saat di jalan? Ya, agar kita selamat sampai di tempat tujuan. Selamat sampai kembali ke rumah masing-masing. Jadi itu gunanya kita mematuhi aturan keselamatan di perjalanan. Jadi sebelum Udin dan teman-temannya pergi ke tempat wisata, gurunya memberikan aturan-aturan yang harus mereka patuhi di perjalanan. Oke, sekarang ditampilkan satu teks bacaan. Di sini kalian anak-anakku yang ada di rumah dituntut untuk bisa membaca dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Ingat, memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi baca itu, membaca kita harus memperhatikan lafal dan intonasi. Tapi sebelum anak-anakku di rumah membaca, ibu akan memberikan contoh bagaimana cara membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Baiklah anak-anak, jadi itu contoh, ibu contohkan cara membaca teks bacaan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi anak-anak di rumah, sekarang ibu kasih kesempatan untuk membaca, untuk melatih membaca sesuai dengan yang ibu contohkan tadi. Dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat, serta penggunaan tanda baca. Kalau tanda titik berarti berhenti, tanda koma berarti kita berhenti sejenak. Kemudian sambil membaca, kalian juga harus memahami tentang penggunaan huruf kapital. Jadi sambil membaca, disimak baik-baik penggunaan huruf kapital yang ada di teks bacaan itu. Sekarang ibu kasih kesempatan sama anak-anak untuk membaca. Jadi jangan lupa perhatikan lafal dan intonasi serta penggunaan huruf kapital.
Jadi anak-anak harus enjoy, have fun. Walaupun di rumah, belajarnya tetap semangat dan menyenangkan. Bagaimana anak-anak? Apa mengalami kesulitan dalam membaca? Ya, karena kelas 2 SD, seperti yang Ibu alami, ada yang sudah lancar membaca, ada yang masih terbata-bata. Jadi, tetap semangat. Oke, sekarang masih ingatkah kamu tentang penggunaan huruf kapital? Jadi, huruf kapital itu selain digunakan untuk nama orang pada awal kalimat, jadi huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan angka, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan itu seperti yang maha kuasa, yang maha penyayang. Jadi di sini ditampilkan beberapa contoh kalimat yang menggunakan huruf kapital. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Kita lihat kata kita. Kata kita itu berada di awal kalimat. Jadi huruf K kita harus pakai, kita harus gunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian ada kata Tuhan. Kata Tuhan itu walaupun berada di tengah kalimat, dia harus menggunakan huruf kapital. Karena tadi sudah memang sebutkan, salah satu penggunaan huruf kapital itu pada kata atau ungkapan yang ada hubungannya dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang kedua, contoh kalimat kedua, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Kata kesehatan yang berada di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kebanyakan dari anak-anak menulis huruf kapital, ada yang misalnya kata kesehatan. Misalnya kesehatan. Kesehatan. Kebanyakan anak-anak setelah diperiksa itu ada yang menulis kesehatan, kemudian huruf terakhirnya itu N. N besar, huruf N besar. Jadi ini salah. Karena huruf kapital itu hanya digunakan pada awal kalimat saja. Ada yang menulis huruf besar semua. Kesehatan. Ini juga salah. Ya, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Yang maha pengasih merupakan ungkapan kata ganti Tuhan. Jadi, maha pengasih, Asmaul Husna, nama Allah yang baik. Jadi, maha pengasih itu kita
harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar walaupun letaknya di akhir kalimat. Contoh ketiga, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang maha kuasa. Udara berada di awal kalimat. Jadi pakai huruf kapital. Yang maha kuasa merupakan ungkapan kata ganti Tuhan. Jadi biar terletak di akhir kalimat, dia harus menggunakan huruf kapital. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Jadi mulai dari sekarang, anak-anak kalau menulis, itu perhatikan tentang penggunaan huruf kapital. Karena huruf kapital itu hanya digunakan pada awal kalimat, pada nama orang, pada nama kota, pada kata atau ungkapan yang ada hubungannya dengan agama, kitab suci maupun Tuhan. Anak-anak, jangan kemana-mana ya. Setelah iklan berikut, Ibu Guru akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya saya kasih tugas, hai, ketemu lagi. Sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini. Tadi Ibu sudah jelaskan penggunaan huruf kapital. Sekarang
kalian ibu kasih tugas membuat 5. Jadi anak-anak di rumah itu ibu tugaskan untuk menuliskan 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Jadi, anak-anak di rumah sekarang, ambil buku catatan, ambil pensil, tuliskan 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Untuk penilaiannya, itu nanti dinilai oleh guru yang ada di sekolah anak-anak masing-masing. Siap? Oke, sekarang ibu kasih waktu 5 menit untuk menuliskan 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Jangan lupa huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, pada nama orang, pada nama tempat, pada kata atau ungkapan yang ada hubungannya dengan agama, kitab suci maupun Tuhan. Sekarang ibu beri waktu mulai dari sekarang menuliskan 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Lima kalimat ya, yang sederhana saja. Bisa minta bantuan sama orang tua. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendampingi orang tua, anak-anaknya sekarang yang sedang belajar, itu jangan lupa dibimbing anak-anaknya. Lima menit berarti. Jangan terburu-buru. Kita mengerjakan tugas ini dengan santai. Jadi ibu pandu dari sini. Ingat, tugas yang kalian buat ini nanti akan diperiksa oleh guru kalian masing-masing. Insya Allah kalau kita akan mulai pembelajaran di sekolah, jadi minta sama ibu guru untuk memeriksa tugas kalian. Jadi hari ini tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 untuk kelas 2 SD. Jadi sekali lagi, pembelajaran kita kali ini khusus untuk kelas 2 SD. Sesuai dengan program semester, itu sudah masuk pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 1.
Ingat, hanya kalimat sederhana saja yang bisa kalian pikir, yang bisa kalian buat. Tidak perlu yang kata-kata yang sulit, yang sederhana saja. Yang penting tetap memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital. Jika kalian menggunakan nama orang, walaupun nama orang itu ada di tengah, harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Tiga menit lagi. Ya, nanti Ibu contohkan. Ibu contohkan yang sederhana. Jadi Ibu contohkan untuk penggunaan kalimat sederhana dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital. Ibu contohkan untuk nama orang. Udin dan teman-temannya bermain kelereng di halaman sekolah. Kata Udin. Udin nama orang. Jadi biasakan nama orang diawali dengan huruf kapital Udin. Biasanya anak-anak itu menulis sudah menjadi kebiasaan, walaupun nama orang itu mereka tulis dengan huruf kecil. Biasakan dari sekarang, kalau di awal kalimat apalagi nama orang, itu biasakan menggunakan huruf kapital. Itu untuk nama orang. Yang kedua, contoh untuk nama kota. Amir berasal dari Gorontalo. Ya, Amir dan Gorontalo. Coba anak-anak perhatikan di contoh untuk kalimat nomor 2 ini ada kata Amir dan Gorontalo menggunakan huruf kapital. Amir nama orang, itu harus kita menggunakan huruf kapital dan dia berada di awal kalimat. Kemudian Gorontalo. Gorontalo merupakan nama kota. Jadi walaupun dia berada di akhir kalimat, dia harus memakai huruf kapital. Jadi ini contoh. Jadi anak-anak yang di rumah, yang ibu beri tugas untuk menuliskan 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Sekarang perhatikan contoh ini, jadi bisa sebagai acuan kalian untuk membuat kalimat. 1 menit lagi. Oke, finish. Ya, sekarang
5 kalimat sederhana yang sudah anak-anak buat, itu nanti akan diperiksa oleh guru-guru yang ada di masing-masing sekolah kalian. Ya, sekarang perhatikan, ini ada gambar kalender. Gambar kalender, amati baik-baik. Pada kalender ini tertera hari, mulai dari hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Jadi, dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Ada 7 hari. Jadi, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu, itu 1 minggu. Jadi ingat ya anak-anakku, dalam 1 minggu itu ada 7 hari. Hari ini hari apa? Ya, hari Senin. Besok hari? Siapa yang bisa menjawab? Ya, besok hari Selasa. Sebelum hari Senin, hari apa? Ya, hari Minggu. Oke. Sekarang, Ibu akan tampilkan lagu yang ada hubungannya dengan nama-nama hari. Jadi, anak-anak di rumah, kita akan bernyanyi bersama. Seperti Ibu sampaikan tadi, kita belajar dengan santai, santuy. Oke. Jadi Ibu akan menyanyi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Oke, bagaimana lagunya? Menyenangkan. Jadi, walaupun kalian di rumah bernyanyi, Ibu di sini, kita tetap semangat. Bernyanyi dengan menyenangkan, belajar dengan semangat. Oke, tadi kita sudah pelajari 1 minggu
Itu berapa hari? Ada yang bisa jawab? 1 minggu berapa hari? Ya, 7 hari. Jadi ibu tekankan sekali lagi. 1 minggu itu ada 7 hari. Ingat, 1 minggu 7 hari. 1 minggu 7 hari. Ingat, sekarang ada tugas. Jadi kita kerjakan bersama. Jadi di soal ini, Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek. Selama 4 minggu. Pertanyaan, berapa harikah Udin dan keluarga? Jangan lupa kata Udin pakai huruf kapital. Berlibur ke rumah nenek. Oke. Sekarang Ibu akan pandu kalian untuk menjawab. Jadi ingat, 1 minggu ada 7 hari. Pertanyaannya, di sini 4 minggu. 4 minggu disalin ke hari. Jadi bisa ditulis lagi, 1 minggu 7 hari. Sekarang 4 minggu berapa hari? Cara menyelesaikannya, jadi melalui perkalian. Waktu semester 1, pada semester 1, anak-anak sudah mendapatkan materi tentang perkalian. Jadi kalau ini 4 dikali 7. Ada yang ingat berapa 4 kali 7? Kalau ada yang belum tahu, ada cara mengerjakannya dengan mudah. Seperti kita ketahui, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi ingat, perkalian penjumlahan berulang. Jadi 4 kali 7 berarti kita menambahkan angka 7 sebanyak 4 kali. Jadi 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. 7 tambah 7 berapa? Kita hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, 14. Belum selesai. 14 kan tidak ada di jari. Jadi 14 kita simpan di otak. 7 di jari. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke. Masih ada. 21 tambah 7. 21 di otak. 7 di jari. 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Jadi 4 kali 7 sama dengan 28. Berarti lamanya Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 28 hari. Paham anak-anak? Oke, ini contoh. Jadi untuk nomor 2, Ibu tugaskan sama kalian di rumah anak-anakku untuk mengerjakannya seperti yang Ibu contohkan. Selamat mengerjakan. Jadi untuk nomor 2 itu dikerjakan. Jangan lupa pakai perkalian. Untuk nomor 2 ini, Udin dan teman-teman berlibur keluar kota selama 2 minggu. Yang nomor 1 4 minggu, yang nomor 2 2 minggu. Masih tetap pertanyaan yang sama, berapa hari? Jadi minggu disalin ke hari. Ingat, 1 minggu 7 hari. Ayo bekerja dengan enjoy. Walaupun di rumah, jangan lupa tentang perkalian. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat,
untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amalia-amalia Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana bos saya tidak suka di sini awak ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah kita orang mau tanya. Kita tengokkan kembali ada di sana ada ketuan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali ini. Mohungguli hanya di Mimosa TV. My love, Halo Beb, lagi di mana? lagi di rumah sayang. Jalan yuk. Kemana sayang? Kemana kek? Ke taman atau ke Panyimba? Males capek. Bang model sadiki sayang Uti. Masa jalan kaki? Oh ya, naik motor lah. Masa mau naik UATO? Oh iya sayang sama gantiin ya. Indomie goreng jumbo, nasi goreng, ayam lalapan, roti bakar. Pesan apa sayang? Air putih Jo. Kenapa bawa air putih? Berapa Mas? Berapa Mas? Mas? Wah. Oh ya Allah, oh ya putih. Mana nota lo badan keuangan? Kita tidak bayar kalau pakai ini. Terapi keuangan pas otak sistem semua di sini. Tidak, kita mau yang terkorporasi atau yang tacap dari badan keuangan. Iya benar, di badan keuangan itu selain menerbitkan nota atau bil dari badan keuangan, apabila nota tersebut dari rumah makan kita akan berkorporasi. Selain itu badan keuangan juga sudah menyiapkan aplikasi langsung yang dikelola oleh badan keuangan yang tersambung langsung ke server badan keuangan. Semua transaksi melalui aplikasi tersebut akan masuk ke laporan di badan keuangan. Sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan di Kota Gorontalo, saya mengajak semua stakeholder yang makan minum di fasilitas restoran, rumah makan, warung makan untuk mengawasi pembayaran pajak restoran dengan memintakan bukti sah pembayaran nota
garing bil yang tercantum pajak restoran sebesar 10%. Saya Wali Kota Gorontalo, Martin Taha, mengajak kepada kita semua, bayarlah pajak tepat jumlah, tepat waktu, untuk kemajuan Kota Gorontalo yang kita cintai. Oke, bagaimana anak-anakku? Yang ada di rumah masih semangat? Masih semangat ya? Harus tetap semangat. Oke, bagaimana dengan tugas yang kedua ini? Ada yang sudah bisa menjawab? Oke. 2 minggu disalin ke hari. Jadi 2 minggu berapa hari? Tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, 1 minggu 7 hari. 2 dikali angka 7 ditambahkan sebanyak 2 kali. 7 ditambah 7. 7 tambah 7 berapa? Ya, 14. Siapa yang menjawab dengan benar? Anak-anakku yang ada di rumah, jika ada yang belum paham dan ingin bertanya, bisa menghubungi nomor 0811 4336 977. Jika ada anak-anak yang belum memahami tentang materi yang sampai di sini, itu bisa menghubungi ke nomor berikut. Jadi sambil menunggu anak-anak di rumah yang ingin bertanya, Ibu kasih tugas, kasih PR. Jadi Ibu kasih PR 3 nomor. Jadi Ibu kasih PR 3 nomor, nanti Ibu bacakan. Jadi PR ini ada 3 nomor. Ibu akan bacakan, dicatat baik-baik ya. Jadi sambil menunggu anak-anak di rumah yang ingin bertanya tentang materi yang belum dipahami, jadi Ibu akan bacakan soal untuk PR, supaya kalian ada aktivitas kalian untuk isi waktu belajar. Jadi nomor 1, Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi? Oke, mungkin ada yang sudah menelpon. Tuh, jadi nomor 1 dulu ya.
Kita terima dulu telepon. Halo? Halo? Oh, putus. Oke. Jadi, Ibu ulangi untuk membaca soal nomor 1. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Pertanyaannya, berapa harikah Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi? Jadi mereka mengadakan latihan menyanyi itu selama 5 minggu. Halo? Halo? Kita terima telepon dulu ya. Halo. Halo? Halo. Halo? Ya, Assalamualaikum Pak. Dengan siapa? Bisa volume televisinya diperkecil? Halo. Halo ya, Assalamualaikum Pak. Halo, Pak sudah masuk? Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Raidin di Huanggobotu. Oh iya Pak. Ingin menanyakan apa? Anak Bapak siapa? Bertanya kalau kelas 3 hari apa belajarnya, Bu? Oh, Bapak ingin bertanya tentang kelas 3. Oh, itu kalau itu nanti itu bisa ditanyakan langsung sama pihak Memosa dan Dinas Pendidikan. Jadi di sini hanya kelas 2. Sekarang saya mengajar kelas 2, itu kelas 2 SD. Jadi untuk itu saya belum tahu karena saya hanya ditugaskan untuk mengajar. Jadi saya bisa bertanya balik sama Bapak? Oh. Jadi ya, untuk yang bisa masuk ke line telepon itu bertanya tentang materi yang saya sudah jelaskan. Jadi kalau bisa yang masuk itu anak-anak, anak kelas 2 SD. Oke, lanjut untuk nomor 2. PR untuk nomor 2. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari. Mereka mengadakan latihan menari selama 3 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlatih menari? Oke, sekali lagi Ibu bacakan untuk soal nomor 2, ini PR soal nomor 2. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba lari. Mereka mengadakan latihan menari selama 3 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlatih menari? Soal terakhir, soal nomor 3. Sekolah Udin akan mengikuti lomba. Mereka melakukan persiapan menjelang lomba selama 6 minggu. Pertanyaan, berapa harikah sekolah Udin melakukan persiapan menjelang lomba? Soalnya PR. Sekali lagi soal terakhir nomor 3.
sekolah Udin akan mengikuti lomba. Mereka melakukan persiapan menjelang lomba itu selama 6 minggu. Berapa harikah sekolah Udin melakukan persiapan menjelang lomba? Oke, PR ini ada 3 nomor. Jadi, anak-anakku yang di rumah kerjakan soal ini dengan bimbingan orang tua, dan nantinya hasil kerja kalian nanti akan diperiksa oleh guru yang ada di masing-masing sekolah kalian. Oke, selanjutnya seperti yang kita ketahui, Udin dan teman-temannya mereka pergi wisata ke salah satu tempat wisata, yaitu pantai. Di pantai mereka menemukan kerang-kerang kecil. Kerang itu merupakan salah satu bahan alami. Kerang bisa dibuat kerajinan. Nah, selain berwisata, Udin dan teman-temannya mendapat tugas untuk membuat kerajinan dari kulit kerang. Bagi anak-anakku yang ada di rumah, yang hanya bisa stay at home, hanya bisa di rumah saja, itu tidak mungkin kan bisa keluar rumah untuk pergi ke pantai mencari kerang. Jadi, bagi anak-anak yang ada di rumah bisa menggunakan bahan alami selain kerang seperti biji-bijian atau batu-batu kecil yang bisa digunakan untuk kerajinan. Oke, mungkin ada telepon. Sebelum dilanjutkan, saya akan menerima telepon. Masuk. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, dengan siapa? Dengan adik siapa? Hanan. Siapa? Hanan. Oh, Hanan dari SD mana? SDN 30. SDN 30 sekarang ya? Yang X33 ya? Hanan, bisa dikecilkan suara volume televisi? Kasih kecil. Hanan punya volume. Iya. Ya, Ibu tahu Hanan dari SDN 30. Sekarang Hanan kasih kecil dulu volume televisi. Sudah. Oke, apa yang Hanan mau tanya? Ayo. Hanan. Yang 2 minggu? Iya. Yang 2 minggu? Iya. Bisa kasih jelas Hanan punya pertanyaan? Yang 2 minggu? Oh, yang ditanya 2 minggu berapa hari? Lima hari? Ayo, dua minggu berapa hari? 14 hari? 14 hari? Oh itu ya, kenapa? Apa pertanyaannya di situ? Hanan menjawab, Hanan ingin menjawab. 4. Iya. Oh iya, jadi soal tadi yang nomor 2 ya? Ya, ini Udin dan teman-teman berlibur keluar kota. Nomor 2? Ya, ini sudah ditampilkan. Hanan lihat
Hanan lihat di layar televisi? Berarti Hanan di sini bukan bertanya, tapi menjawab. Di layar televisi. Iya. Jawaban Hanan apa? 14 hari. Iya, pintar. Siapa gurunya Hanan? Bisa disebut? Ibu Dewi. Oh, hebat. Hanan hebat, ibu guru hebat. Jadi 2 minggu 14 hari. Sekarang ibu tanya. Ibu tanya. Tunggu, jangan ditutup dulu. Tadi ibu sudah jelaskan. 1 minggu berapa hari? 7 hari. Oh, 1 minggu 7 hari. Oke, jadi 2 minggu Hanan dapat berapa hari? 4 hari. Hah? 14 hari. Iya, 14 hari. Bagus. Ya, ada. Ibu kasih tugas lagi. Tadi sudah ibu baca. Hanan mencatatnya. Ya. Ya, ada berapa nomor PR-nya? Ada 2, 3. 3, ya benar. Jadi, Tiga nomor. 3 nomor ya. Jadi itu nanti Hanan kerjakan. Kemudian kalau sudah mau mulai sekolah, itu minta bantuan guru di sekolah Hanan untuk memeriksanya. Oke? Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Itu dari Hanan, siswa SDN 30 Kota Selatan. Jadi dia bukan bertanya, tapi dia menjawab. Oke. Lanjut. Tadi seperti saya sampaikan, Udin dan teman-temannya, mereka berkunjung ke salah satu tempat wisata yaitu di pantai. Sampai di pantai, mereka mengumpulkan kerang-kerang kecil. Kerang kecil itu mereka buat kerajinan. Jadi kerajinan dari kulit kerang ini bahan-bahannya. Bahannya kulit kerang, kemudian kain flanel, kertas, lem, dan bingkai. Untuk kain flanel ini mungkin bisa kita temukan di toko-toko terdekat. Kemudian alat-alat yang digunakan gunting, pensil, dan penghapus. Untuk anak-anak kelas 2 itu menggunakan gunting mungkin berbahaya ya. Jadi buat mama-mama, papa-papa atau orang tua itu kalau anak-anak mengerjakan kerajinan ini mohon didampingi untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian Ibu akan jelaskan langkah kerjanya. Yang pertama kita buat pola. Jadi pola itu dibuat di selembar kertas. Terserah polanya. Mau buat burung atau mau buat seperti contoh yang ada ini, bisa. Setelah itu, gunting. Anak-anakku ya, digunting. Pola dasarnya itu digunting dengan hati-hati. Harus dibawa bimbingan dari orang tua. Jangan menggunting sendiri. Iya, bisa menggunting sendiri, tapi harus ada pantauan dari orang tua. Setelah digunting, kalau yang punya kerang itu dibersihkan dulu. Kalau yang tidak punya kerang, kita bisa ganti dengan biji-bijian seperti biji kacang hijau, jagung, bisa juga batu-batu kecil. Jadi sebelum ditempel itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, ya kita tempelkan bahan alam yang kita punya itu di gambar yang sudah kita buat pola. Jadi kita tempel di pola. Selesai kita tempel, kita menempelnya menggunakan apa? Ya, menggunakan lem. Jadi menempel kulit kerang itu menggunakan lem. Dan kita tempel di
pola yang kita sudah gambar tadi. Setelah semua kulit kerang yang kita tempel di pola tadi, kita pindahkan ke kain flanel. Jadi kain flanel sebagai latar. Jadi pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latar. Supaya terlihat cantik, ya kita kasih bingkai. Kita kasih bingkai. Bingkainya bisa macam-macam. Jadi sesuai kreasi anak-anakku ya. Jadi kita supaya lebih cantik kita kasih bingkai, dan supaya lebih aman lagi kita beri kaca. Jadi kita beri kaca agar hasil tempelan kita itu tahan lama. Jadi lebih tahan lama. Oke, paham? Jadi kerajinan ini dibuat di rumah dengan bahan yang ada. Tidak perlu kita keluar rumah untuk mencari bahan yang tidak ada. Jadi apa yang ada di rumah, misalnya dilihat di dapurnya orang tua kita, kalau misalnya ada biji-bijian berupa jagung maupun biji kacang hijau atau kacang merah, itu bisa kita ambil sebagai bahan alam untuk membuat kerajinan. Oke? Jadi hasil karya kalian ini, hasil kerajinan kalian ini itu dimintakan bantuan untuk guru-guru di masing sekolah untuk memeriksanya. Oke? Atau bisa juga difoto hasil kerajinannya, bagaimana langkah kerjanya di video, kemudian dikirim ke grup sekolah atau grup kelas masing-masing. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi pembelajaran kita hari ini untuk bahasa Indonesia itu tentang penggunaan huruf kapital. Jadi ingat penggunaan huruf kapital. Kalau untuk matematika itu tentang waktu. Waktu di sini penggunaan hari. Dalam seminggu itu kita ada 7 hari. Untuk mata pelajaran SBDP, muatan SBDP itu tentang kerajinan kulit kerang. Jadi materi kita sampai di sini. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan anak-anakku di rumah. Jika ingin bertanya, ada materi yang belum dipahami, ini di slide Ibu tampilkan bahan dan alat. Kalau ada anak-anak di rumah yang ingin menyalinnya, silakan catat. Karena nantinya ini akan jadi bukti untuk anak-anak sebagai tugas. Jadi tidak ada libur, tetap belajar. Langkah kerjanya seperti ini. Jadi dicatat dulu ya. Bagi yang punya buku tema, itu tema 8 yang punya buku tema di rumah, jadi mungkin bisa langsung mengerjakannya. Tapi bagi anak-anak yang tidak punya, jadi bisa dicatat apa yang ditampilkan di layar televisi.
Sudah? Langkah kerja 1, 2, 3 sudah? Sudah dicatat? Oke, next. Ada yang mau telepon? Halo? Ada yang ingin bertanya? Jadi ini langkah kerja untuk nomor 4 dan 5. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa? Dengan adik siapa? Ada yang mau telepon? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Halo, Assalamualaikum. Jadi ini Waalaikumsalam. langkah kerja untuk nomor 4 dan 5. Halo. Terus. Halo, bisa disambung kembali yang ingin menelpon. Biasa. Jadi bagaimana kita bahas saja yang di WA? Chatting, banyakkan yang telepon yang bertanya lewat chatting. Halo. Baca di WA. Oke. Dari WA, telepon dari WA. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Tidak bisa melihat chatting saya kalau belum jaga ganggu. Halo. 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 Ya, dari siapa? Dari siapa? Dari adik siapa? Ripli Ramdantumu. Oke, Ripli, kasih kecil ya. Bisa diperkecil volume. Ripli. Kasih perkecil volume. Halo Kipli. Halo Nani. Halo, Kipli.
Kifli. Halo. Ya, Kifli dari SD mana? Ya, Kifli dari SD mana? Ya, Kifli dari SD mana? Dan 76. Oh, SDN 76. Oke. Kifli mau bertanya atau menjawab? Kain flanel itu kain apa itu, Bu? Oh iya. Kain apa itu, Bu? Oh iya. Oke, kain flanel itu dia bisa Kifli dapat di toko Mufidah. Kalau Kifli mau cari, Kifli langsung ke Kalau bisa, sekarang kan tidak bisa keluar rumah kan? Jadi kalau misalnya ada tiras-tiras di rumah atau pakaian yang bekas yang sudah tidak dipakai, gunakan saja itu. Kain flanel itu kainnya agak keras. Iya, Bu. Ya, jadi sekarang ini tidak bisa keluar rumah. Jadi bisa menggunakan kain lain asal polos. Yang penting bisa menempel. Terima kasih. Oke? Oke, makasih. Assalamualaikum. Jadi, anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selanjutnya, anak-anak akan ikuti materi IPS kelas 8 SMP dengan judul Masuknya Bangsa Barat ke Indonesia oleh Bapak Dr. Randus Jeffrey Lihawa. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.